ketika dia kemudian bisa menangkap itu, kita takut gitu. Ketika kita ngerasa diri kita terancam gara-gara kehadirannya, dia pasti akan terlihat makin lama makin gede. Kayak gitu. Semakin kita takut pasti semakin gede. Kayak gitu. Jadi bukan artinya kemudian dia benar-benar gede, enggak. Dia kemudian tervisualisasi sama kita karena dia menangkap energi ketakutan kita dan kemudian dia akan jadi gede. Kalau kecil ya berarti kita sebenarnya berani. Halo teman-teman, waduh kembali lagi. Tentu saja kalau sudah ada saya dan Dukun Bimbel, Mas Yus. Ya, di Reno Fernando Channel sudah pasti ini adalah acara membahas seks. Oh bukan ya. Kalau membahas seks judulnya semedi malah kepanjangannya ya seputar membahas ejakulasi dini Pak kalau kayak gitu. Kan tidak harus dini, kan tepat waktu juga bisa. Tentu saja kalau dari kita berdua kita ada di Semedi seputar misteri di mana-mana. Nah, teman-teman, ini sesuai dengan judul. Ya. Ini kita akan mengungkapkan lagi. Kita akan membahas, kita akan mengupas, kita akan mengulik-ngulik, kita akan kepoin, kita akan pokoknya bahas habis-habisan tentang pocong. Wah, ini mengupas pocong gitu. Atau yang biasa disebut pocinki. Walah PUBG. Pocong cini ciki. Pocong. Jadi pocong ini adalah salah satu sosok yang tidak bisa dilepaskan di masyarakat Indonesia. Betul. Dari Aceh sampai Papua, itu ada pocong. Hampir dibilang ada kisah-kisahnya kayak gitu. Dan mayoritas cerita horor mau itu di media manapun gitu pasti mengisahkan sosok ini. Ada pocongnya pasti. Ada pocongnya, bahkan ada filmnya. Ada banyak. Saya nonton film Pocong 2 dulu yang main Ringo Agus Rahman sama Revalina. Aku malah lihat film pocong itu pocong mandi goyang pinggul. Kowe film apa? Ya udah, harusnya kalau udah ada pocong lagi mandi goyang pinggul ya udah diemin, enggak usah diapa-apain ya. Ada yang seru Pak, battle Pak. Pocong versus kuntilanak. Itu mungkin mengadopsi cerita dari Batman versus Superman dari DC ya. Itu langsung dibuat film kearifan lokal ya. Iya, waduh. Tapi kita mulai dari si pocong ini dari apa ya? Jadi kalau ya level-level kulitnya tuh pocong tuh ya kita tahu bahwa image-nya tuh pakai kain kafan diikat, terus matanya ada yang ngomong hitam, ada yang hidungnya di sini dikapasin gitu kan. Nah itu jadi pocong ini sebenarnya itu kita mulai dari gini aja. Pocong itu sebenarnya arwah atau pasti arwah yang meninggal atau enggak? Nah ini sebenarnya banyak, saya perlu luruskan ada banyak hal yang keliru dalam hal pocong ini. Kayak gitu. Tolong kalau misalnya pada saat ngobrol biasanya kan katanya kalau kita ngobrol itu datang. Iya, betul. Kalau ada pocong suruh tunggu nanti kita tanya-tanya. Loh, katanya mau dikupas. Oh iya, ini kita kupas kalian. Kita lihat dalamnya seperti apa. Nanti masuk angin. Pocong bisa masuk angin nggak? Isinya mau angin tok Pak. Atau ya pocongnya kita buka, terus kita diemin dulu, terus kita pasang lagi pakai baju partai. Atau spanduk pecel lele. Waduh, kuwi kampanyene piye Pak? Partai kaya ngono iki. Ono wae kuwi. Tapi biasa datang enggak sih kalau kita kayak gitu kan biasa katanya kalau kita nonton atau kita apa? Iya, sebenarnya sih kalau hal seperti itu karena kita ngomongkan itu kan sebenarnya perkataan atau kata-kata yang keluar itu kan memang energi ya. Dan energi itu ya kemudian yang mengundang mereka kayak gitu. Jadi kalau kita bahas pocong pasti ada nanti pocong datang. Kemungkinan bisa datang. Wah, kayak gitu. Nah, kalau misalnya datang ya karena memang gini Pak. Mereka itu kelasnya itu memang kelas receh banget. Wah, gitu. Saya tidak berani ngomong seperti itu. Saya tidak punya ilmunya. Receh itu bukan dalam artian cere atau bukan dalam artian mereka kelas rendahan, enggak Pak. Tapi
di mana-mana ada. Koyo uang receh itu kan ya di mana-mana ada gitulah. Tidak ada saya. Mau receh mau uang besar saya tidak punya. Anda kok miskin banget sih Pak? Baru keluar penjara. Waduh. Tapi sosok pocong itu banyak sekali di mana-mana. Pocong itu malah cenderung banyak sekali di mana-mana. Karena mereka cenderung menempati tempat-tempat yang satu, tempat yang surem, tempat yang gelap, sunyi, dan yang pasti adalah tempat di mana itu pernah terjadi kedukaan, pernah terjadi kejadian-kejadian yang memang ada energi kesedihannya. Kayak gitu. Itu tempat pocong tuh tempat pasti. Pocong, tempat orang meninggal, tempat kecelakaan, kuburan, kayak gitu. Tempat orang diputusin. Orang diputusin. Itu kan juga meninggalkan duka yang mendalam. Iya, itu saya juga diputusin di sebuah tempat dan saya sampai sekarang ingat tempat saya diputusin. Curhat lagi. Dan biasanya memang identik sama tempat-tempat yang ya itu karena lekat sama mereka itu kan sukanya Pak ya, kayak meniru atau kemudian mengadopsi lah. Mengadopsi bentuk atau wujud dari apapun yang berhubungan dengan meninggal dunia. Misalnya bentuknya, misalnya kemudian tempat atau misalnya kemudian bisa dibilang barang-barang atau alat-alat yang identik atau lekat sama orang meninggal. Misalnya daun pisang. Kayak gitu. Jadi itulah kenapa mereka juga suka menghuni rumpunan-rumpunan atau kumpulan-kumpulan pohon-pohon pisang. Kayak gitu. Tapi nggak pernah ada pocong yang salah ini dia jadi pohon pisang. Loh, kok salah menyerupai malah dia jadi pohonnya. Itu kayaknya pocong jebolan MI1 itu M16 itu. Saya Intel gitu kan. Dia pocong Intel ya. Dia pocong Intel, agen rahasia gitu. Oh itu dia mengadopsi dari yang memang item-item atau yang menempel pada unsur-unsur tadi. Ya kan? unsur-unsur yang orang meninggal itu tadi. Nah makanya dia meniru wujud atau bentuk dari orang yang meninggal yang sebenarnya kan itu orang dikafanin kan. Iya. Nah kayak gitu orang dikafanin. Tapi kemudian masyarakat kita kan mencoba untuk menghubung-hubungkan utak-atik gatuk. Kecenderungan ketika muncul pemunculan pocong ini, kemudian dibangunlah kisah bahwa ada orang yang meninggal, tali pocongnya belum dilepas. Iya, itu kalau kamu di Jogja dulu ada fenomena culi namanya ya. Ya, culi itu pocong culi. Culi itu kan tolong lepasin gitu kan ya. Jadi katanya gosipnya yang beredar waktu itu ada sosok yang meninggal, terus ternyata pada saat dikubur lupa dilepas tali pocong tali gas. Oh bukan tali gas. Tali pocongnya yang jadi tali pocong harus dilepas semua ya saya. Kalau kayak gitu sampai atas ya. Betul. Ini ada yang ketinggalan katanya belum dilepas. Ya. Nah, tapi sudah dikubur. Katanya si arwah ini keliling-keliling menemui orang-orang siapapun minta tolong dilepasi. Iya, dan sebenarnya cerita seperti itu nggak hanya di Jogja aja. Ada kayak misalnya fenomena di Jakarta namanya pocong mimin. Itu bahkan sampai katanya ngetok. Iya. Istilahnya door to door dari rumah ke rumah warga yang ada di sekitar situ. Pocong mimin. Pocong dia mimin, megang admin OL shop. Pocong mimin. Nama gimana? Enggak, Pak. Dia nodoi gitu kan. Pak cicilan belum dibayar, Pak. Dia lebih ke mimin leasing ya, lebih ke leasing perusahaan leasing kredit ya. Leasing kredit motor. Oh itu di Jakarta juga ada. Ada yang pernah ada kejadian bahkan sampai masuk koran katanya kayak gitu. Fenomena di mana ya orang-orang yang banyak mengalami hal yang sama, pintunya diketok tengah malam, malam-malam buta kayak gitu. Karena kalau siang itu sudah dipastikan mungkin tukang jual abate. Pernah nggak didatengin teman-teman didatengin di kosan siang-siang? Biasanya cewek dua ibu-ibu, Mas beli bubuk abate. Atau Pak RT minta sumbangan. Nah, itu gitu. Bisa juga. Karena kalau siang-siang dia nggak pernah datang ya. Nggak pernah datang. Pasti ya malam buta kayak gitu. Begitu dibuka nggak ada orang. Tapi begitu ditutup diketok lagi. Begitu yang kedua ketiga kali dibuka sosoknya pocong. Wah kayak gitu. Buka nggak ada, ketok lagi. Buka
ketuk lagi, buka, nggak ketuk. Oh ternyata saya di luar. Pocongnya mah di dalam. Tolong. Kunci pintunya. Inilah rumah saya. Loh, kewalik. Oh itu sempat meneror dulu. Iya, sempat meneror. Ketok nggak ada. Ternyata orangnya di luar, pocongnya juga bingung ini orangnya mana. Nah, sampai sekarang itu masih sampai sekarang masih kejebak itu, orangnya masih di luar, pocongnya masih dalam, masih cari-carian mana. Kok kayak ada yang salah apa ya? Sampai sekarang itu udah tua itu bapaknya. Pocongnya juga bosen nih, apa yang salah katanya. Malah koyo kartun. Iya kayak gitu itu. Nah itu fenomenanya itu kayak gimana? Maksudnya itu memang benar waktu itu? Ya sebenarnya sih kalau aku pikir itu sebenarnya cuma kejadian random aja kayak gitu, menyebar mulut kok biasalah. Masyarakat kita itu kan suka latah, Pak. Ya. Ada yang katanya bilang saya berobat ke misalnya orang ini sembuh, kemudian latah, oh ya saya juga sembuh. Itu sama kayak teman-teman. Ada yang cerita, oh aku kayaknya diketoki pocong kayak gitu. Ada orang kemudian latah kemudian bilang, oh iya aku kemarin juga diketok. Aku juga diketok. Ada yang ketiga, nggak mungkin kamu nggak punya pintu rumahnya. Ngetok apa? Batok saya. Ada juga yang cerita, aku juga diketok. Loh rumahmu kan udah dijual. Loh aku juga waktu itu sama persis, jamnya sama persis. Loh kan emang kita serumah. malah rambut tuh. Tapi memang apa ya kadang-kadang memang itu ya, iya. Antara kebenaran dan apa orang-orang yang pengen terlibat. Iya kan kayak gitu, itu. Biar dia keren. Wah aku juga ngalamin kemarin. Iya gitu. Itu berarti sebenarnya cuma untuk pansos saja. Iya. Mereka pengen mengalami istilahnya momen-momen ketika itu booming, terus mereka jadi kelihatan ada di dalamnya kayak gitu kan, kayak gitu. Jiwa-jiwa hero-nya itu ada kayak gitu itu. Hero membeli dari gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya dibumbui misalnya, wah aku itu diketoki ketemu pocong, oh langsung tak surung. Wah, apa sih pocong itu? Wah, itu. Itu ada pasti ada yang pengen bumbu-bumbu, bahwa dia pengennya terlihat hebat, kemudian maco dan lain sebagainya. Tapi gitu. Kebanyakan memang ya mungkin apa namanya memang benar sekali waktu ada atau tapi jadinya merembet kemana-mana. Atau ya mungkin halusinasi karangan aja bisa. Betul. Nah tapi gini, pertanyaan pocong itu kan katanya ada jenis-jenisnya ya? Sebenarnya sih kalau pocong sih pocong ya nggak ada jenisnya. Tapi mungkin gini sih, kalau aku mau meluruskan sedikit kesalahan persepsi aja. Nggak pocong ya seperti itu aja, nggak ada yang kemudian pocong premium itu nggak ada juga. Pocong premium. Gitu. Pocong sultan juga nggak ada gitu. Iya. Tapi memang ya bentuknya memang seperti itu, dan jangan kemudian dipikirkan bahwa itu wujudnya seperti lemper kayak gitu yang kemudian diikat lalu loncat-loncat. Sebenarnya bentuknya nggak seperti itu. Bentuknya kalau dari apa yang saya lihat itu terbang, Pak. Jadi dia nggak kemudian kayak jalan lompat-lompat tuh nggak ada. Itu kayak kain lusuk, kain kusam kayak gitu, kayak balutan kain itu terbang aja. Kenceng maksudnya terbang kenceng atau pelan tergantung dia apakah lagi kebelet boker atau enggak sebenarnya. Lagi kesusu apa? Lagi kesusu. Saya puyoi. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ya ada yang lambat kayak gitu, biar coba kayak gitu. Jadi dan itu yang sebenarnya perlu halus, jangan kemudian dipikirkan ini seperti makhluk yang sosok yang melompat-lompat gitu, nggak ada. Bahkan sebenarnya sampai ada hoaknya kan, Pak. Apa tuh? Hoaknya itu katanya kalau ketemu pocong kayak gitu dan Anda takut, supaya nggak diikuti, larilah zigzag. Waduh. Kuwi nek doyak babi. Itu kalau dikejar babi itu jalannya cuma lurus katanya. Kita kalau dikejar babi belok-belok. Mana? Goblok banget sumpah. Saya aja yang orang awam nih ya teman-teman ya. Mohon maaf nih. Maksudnya yang orang awam tidak pernah bersentuhan dan tidak mau bersentuhan dengan setan. Enggak ada kaitannya kamu dikejar pocong jadi. Setan itu kan iso mabur. Iya, jadi sebenarnya dia itu cuma floating atau cuma kayak melayang aja, terbang gitu aja. Dan sebenarnya ya ada yang tetap termakan oleh hoak itu, ya akhirnya dia merasa diikuti pocong, larinya zigzag kayak gitu.
Kan kamu jadi di mata orang terlihat goblok. Ya kan? Padahal itu pun juga ketika dia sampai rumah ternyata pocongnya sudah ada di depan rumah. Pocongnya gitu. pun bingung kok lama. Saya ngajar kamu loh, kenapa jadi kamu yang di belakang? Kenapa saya sampai duluan? Ya wes mampir kene ngombe. Capek ya Pak ya. Tapi enggak maksudnya apa ya? Sosok pocong itu kan apa ya? Aduh gimana ya membahasakannya tuh kok dibilang jadi kadang-kadang termasuk dalam tadi receh gitu karena saking seringnya dibahas jadi over eksploitasi gitu. Tapi kan tetap seremnya tuh kadang-kadang ya serem toh Pak. Sebenarnya sih ini juga yang nggak banyak orang tahu kayak gitu ya. Ini kalau Mas Yus nadanya sudah berada di do, itu tandanya dia mulai serius. Oke. Jadi sebenarnya sih lebih ke siara reco buntung ya Pak. Ngun Promiarso. Buat Anda kagem rancangan sadoyo niki RRI Pak. RRI ya, Pro 2 ya malahan kayak gitu. Jadi sebenarnya justru malah hal yang yang menurut saya paling serem ini nggak terlihat, nggak tereksploit apa mungkin nggak tereksploitasi lah kayak gitu. Orang cenderung meremehkan kayak gitu. Pocong itu apa sih? Cuma kayak lemper loncat-loncat gitu aja, didorong aja istilahnya jatuh guling-guling kok kayak gitu. Mereka nggak tahu bahwa sebenarnya pocong itu pun juga punya dalam tanda kutip ya kekuatan. Iyalah. Atau punya sesuatu yang bisa membuat manusia itu yang melihat mereka ada efeknya. Kayak gitu. Itulah kenapa energi juga kuat. Itulah kenapa beberapa pocong itu sering dijadikan perewangan bagi dukun-dukun tertentu untuk ngerjain orang. Kayak gitu itu. Apalagi kalau misalnya membuat orang sakit. Itu pasti medianya itu. Perewangan pocong itu. Selalu lewat pocong kalau untuk bikin orang sakit. Kebanyakan itu umumnya itu pakai media. Kalau pakai media makhluk astral atau pakai media makhluk halus, itu biasanya pakai media pocong. Kenapa? Karena pocong itu sendiri dia punya apa istilahnya andalannya itu sebenarnya yang membuat efek bagi manusia itu ludahnya Pak. Jadi pocong itu bisa ngeludah. Ludahnya itu kalau kena manusia dan sebenarnya dia juga sebenarnya bisa dibilang kalau nggak dalam kondisi atau situasi yang mendesak dia nggak akan menggunakan ludahnya itu sih. Atau mungkin juga orang ini benar-benar kurang ajar atau orang ini benar-benar merusak teritorinya dia nggak akan melakukan itu. Tapi sebenarnya ludah pocong itu sendiri itu sesuatu yang berbahaya. Karena kalau itu kena manusia itu pasti ada efeknya, sakit, panas dingin, demam dan lain sebagainya. Bahkan sampai tiba-tiba kulit itu melepuh kayak gatel-gatel. Oh iya. Iya, sampai seperti itu. Nah itu biasanya kalau dikerjain orang atau diguna-guna orang dengan media pocong itu pasti muncul efek di kulitnya. Kayak gitu. Dan itu karena pengaruh dari ludah pocong itu. Ultinya tuh ya ludah. Ultinya itu. Sebenarnya ultinya itu ada 2, Pak. Selain ludah itu, ada satu lagi. Jadi jangan dibayangin bahwa pocong itu apa sih dan lain sebagainya. Selain ludahnya, kamu kalau misalnya bertatapan dengan makhluk ini kayak gitu, pasti nge-freeze Pak, pasti stun. Oh iyalah gitu. Pasti. Karena tatapan pocong ini akan membuat kamu nggak akan bisa gerak sama sekali. Kayak gitu. Dan berarti sepowerful itu ya pocong. Ada yang skill satunya nge-stun, habis di-stun di ulti ludah, langsung panas dingin. Iya, siapa tahu habis ini dari Mobile Legend gitu kan nanti ada. Kan Kadita udah ada. Siapa tahu habis ini ada hero pocong. Ultinya tapi langsung bikin langsung bikin hero-nya kena poison ya. Terus ke stun. Wah, tapi lumayan ya berarti maksudnya. Iya, itu kenapa? Ya itu kadang-kadang dinamakan tapi banyak dukun-dukun yang atau mungkin paranormal yang memang orientasinya atau spesifikasinya adalah untuk membuat santet, guna-guna dan sebagainya. Media pocong ini paling sering digunakan. Makhluk pocong ini sering dijadikan kalau dalam bahasa kita perewangan. Iya. Kayak gitu itu. Ya anak buah lah istilahnya. Iya, anak buah di sosok ini kemudian diritualkan, kasih apa istilahnya kayak di booster, entah itu kasih sajen dan lain sebagainya, itu untuk nyelakai orang. Tapi kayak mungkin gitu. Kalau kamu suatu saat ke dukun santet, coba cek dulu badannya ada bekas melepuh nggak? Kalau nggak, kalau ada berarti dia diludahin sama pocongnya sendiri.
Suruh pocong ngeludahin orang ternyata dia kena sih. Wah, aku kira tahu makannya aku. Kon ngidun-ngidune wong. Hikmahnya adalah buat apa Anda percaya sama dukun itu yang tidak bisa menghandle perewangannya sendiri. Tapi ini kan ada juga nih teman-teman ya. Pocong itu katanya ada yang bilang bentuknya kecil, ada yang bilang sebenarnya setinggi manusia, ada yang bilang katanya malah setinggi plafon. Nah, itu sebenarnya pocong itu standarisasi bentuknya tuh gedenya seberapa? Ya, sebenarnya itu sendiri sebenarnya karena dia bisa menyerap energi yang muncul dari ketakutan kita. Dari perasaan ngeri kita. Ketika dia kemudian bisa menangkap itu, kita takut gitu. Ketika kita ngerasa diri kita terancam gara-gara kehadirannya, dia pasti akan terlihat makin lama makin gede. Kayak gitu. Semakin kita takut pasti semakin gede. Kayak gitu. Jadi bukan artinya kemudian dia benar-benar gede, enggak. Dia kemudian tervisualisasi sama kita karena dia menangkap energi ketakutan kita dan kemudian dia akan jadi gede. Kalau kecil ya berarti kita sebenarnya berani kayak gitu. Makin lama makin kecil kayak gitu. Apalagi sampai nggak kelihatan kayak gitu. Kalau sampai nggak kelihatan lagi itu bukan pocong tapi coronavirus. Lebih kayak barat ya dia tuh ya. Semakin mengalir energi makin gede ya, kayak barat sih Mobile Legend. Tapi ini menarik nih. Ini aduh, nggak ada sosoknya. Di episode ini Reno sudah mulai menantang, sudah mulai berani saudara-saudara. Sudah mulai berani sompral ya. Nggak, maksudnya kan lebih afdol gitu. Misalnya kita bisa berkomunikasi sama sosok pocongnya yang memang terlibat. Maksudnya memang ya tokohnya lah gitu. Biar tidak simpang siur. Apakah mungkin? Tapi mungkin aku pengen tanya dulu, apa yang sebenarnya pengen kamu tanyakan sama mereka? Yang pengen saya tanyakan ya gitu, maksudnya bagaimana perasaannya overeksploitasi. Terus ini Pak, kan sering dibikin film. Mereka tuh tahu nggak? Tahu atau enggak? Sekali lagi kita pakai pendulum dan yes no question ya. Gitu ya. Bisa, tapi saya batasi tiga pertanyaan ya. Oke. Soalnya aku sama makhluk yang kayak gini tuh males. Rada males kayak gitu. Dan aku nggak siap kalau seandainya tiba-tiba malam-malam Mas Reno WA gitu. Woi, jangan dong, Bos. Jangan dong. Badanku kok nggak enak ya kayak gitu. Jangan dong. Jangan. Kayak gitu. Jangan. Tapi lebih males daripada dapat WA saya, dapat SMS dari Anda butuh kredit. Sebentar dulu Pak. Ya. Apa? Coba ambil air yang ada di situ. Di mana tuh? Ambil airmu aja yang ada di botol sini. Ini, Dew. Tolong. Iya, ini. Kasih ke saya sebentar. Diombe sih Pak, gue proteksi. Buat proteksi atau buat membuka nih? Saya percaya aja loh ini. Iya, efek sampingnya mungkin. Habisin. Oke ya. Nggak usah takut, nggak usah apa. Saya akan coba tarik. Kebetulan ada satu sosok yang ada di ruko sebelah kanan itu ada sosok pocong di sana. Saya mau coba tarik untuk hadir ke sini. Oke, lewat pintu terus Pak. Oke. Ya. Jangan belok ke kamar mandi dong. Begini dong. Ya. Ikutin energi saya Pak. Oke. Iya, 4 orang di ruangan. Oke. Iya, saya yang manggil. Nggak apa-apa kok. Oke. Teman saya yang di sebelah kanan agak takut. Sampean bisa di sebelah kiri saya aja. Iya. Oke. Saya kasih sedikit energi saya.
Silakan. Kalau Mas Reno ngerasa mulai merinding atau apa, tolong jangan terpengaruh ya. Oh iya. Bilang kalau misalnya mungkin nyium kayak aroma-aroma yang nggak enak gitu. Mudah-mudahan itu bukan aroma dari badan sendiri ya. Saya dari tadi pengen gojek, saya tahan. Kok dia sing gojek? Oke. Dia ada di sebelah kiri saya. Oke. Saya atasi 3 pertanyaan karena dia nyedot energi saya. Oke. Dimulai Bapak dulu apa saya dulu? Oke. Mas, saya tahu karena saya panggil Mas aja ya. Oke. Silakan. Kalau misalnya Anda mau komunikasi, di sini ada bandul. Di sini, oke, Anda sudah tahu maksud saya ya. Komunikasi apapun, gerakan bandul ini. Oke. Saya ingin komunikasi sama Anda. Kalau Anda pengen mengkonfirmasi sesuatu, pengen ngomong ya. Jangan dimainin terus dong. Oke. Anda kesenangan. Slow. Oke, diam ya. Tolong dengarkan saya dulu. Kalau misalnya Anda pengen mengkonfirmasi atau ngomong ya atau setuju atau oke, gerakkan ke kanan. Kalau Anda tidak setuju, tidak oke, salah atau itu tidak benar, gerakkan ke kiri ya. Oke. 3 pertanyaan dari Mas Reno. Silakan, Anda mau tanya apa? Oke, Mas, pertanyaan pertama adalah bagaimana perasaan Mas? Oh iya, sorry. Mas seneng nggak? Banyak banget orang di Indonesia ini yang tahu pocong dan takut sama pocong tuh, Mas gimana? Seneng nggak? Oke. Seneng dia kayaknya sih. Seneng katanya nganggo banget nih. Sampai kayak banget nih. Waduh. Slow ya. Oke. Ini kayaknya memang suka tampil ini ya. Banci tampil atau tampil banci? Iya. Oke, pertanyaan kedua, Mas. Mas tahu nggak bahwa banyak film yang dibikin ceritanya itu tentang pocong? Tahu nggak, Mas? Kok malah nggak tahu? Nggak pernah nonton TV atau nggak pernah nonton bioskop kayaknya, kayak gitu. Oh iya. Iya. Oke, coba. Tapi kalau cerita-cerita tentang pocong, cerita-cerita masyarakat atau kisah-kisah tentang pocong di masyarakat pada umumnya, sampean tahu nggak? Anda tahu nggak? Tahu. Oh, berarti dia lebih ke umum ya, nggak cuma sekedar film, tapi lebih kayak cerita-cerita atau mungkin. Coba cek YouTube lah, Mas. Banyak. Terakhir boleh. Oke. Pertanyaan terakhir ya. Okay. Mas itu memang senengnya nakutin orang apa enggak sih? Oke, kayaknya sih ini dia bilang ini pendapat pribadi ya. Saya nggak tahu yang lain. Ini cuma dari saya sendiri. Oke, nggak apa-apa Mas. Jawab aja ya atau enggak. Anda sendiri pribadi memang suka nakutin atau sebenarnya biasa aja atau sebenarnya nggak suka nakutin? Nggak suka ya. Sebenarnya sih nggak suka, tapi kayaknya so-so deh ini kayaknya. Labil ya. Karena nggak suka ya. Oh iya nggak suka. Tuh, kok malah? Oh iya nggak suka maksudnya. Iya. Nggak suka. Sebenarnya dia sendiri katanya nggak terlalu suka nakutin orang. Oke. Bagus Mas. Bonus satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi. Oke. Mas dengan keadaan sekarang sudah tenang atau belum? Oke. Tenang atau belum? Katanya dia bingung ya malah ini. Mungkin bisa ganti pertanyaan lain. Yang lagi Mas rasain sekarang seneng nggak? Bisa berkomunikasi sama kita, seneng nggak? Wah, ini seneng tampil deh kayak pancen. Suka tampil kalau ini. Wah. Oh iya. Oke. Ya, aduh. Saya agak kaku. Oke Mas, makasih banget sudah mau komunikasi ke sini.
ini bukan tempat Anda. Jadi saya minta Anda kembali ke tempat asal aja, nggak apa-apa. Terima kasih ya. Sudah bersedia tampil di sini. Oke. Nggak usah bawa temennya rame-rame ke sini kayak gitu, di tempat Anda aja. Di sini udah bagus, nggak ada pocongnya kayak gitu. Ya teman saya namanya Reno. Bener. Iya. Enggak, jangan diikutin ya. Rasa. Oke, ya, sudah ya. Saya tutup ya. Oke, silakan kembali. Oke. Aman. Wah. Terima kasih. Pertanyaanku wis terjawab ya. Iya. Berarti mereka tuh sebenarnya tidak ini ya, maksudnya mereka tuh tidak semua senang mengganggu ya. Iya, semua senang mengganggu. Ya, masing-masing ya kembali pada dirinya masing-masing. Punya passionnya masing-masing. Masing-masing kayak gitu. Bahkan sebenarnya kayaknya pun yang benar-benar usil atau suka mengganggu itu juga nggak banyak gitu loh. Iya, tapi itu yang merusak nama baik pocong ya. Karena mungkin sebenarnya orang itu hanya oknum. Itu hanya oknum. Belum tentu itu semuanya seperti itu. Betul. Tapi pertanyaannya mau kok tekon jenengku barangnya ngopo? Enggak, dia nanya itu di temennya siapa, di rumahnya masih ada tempat nggak? Wah, Rano, aku nunut uang kok. Saya aja numpang. Anda tidak usah datang. Ya, jadi kan makanya dia tadi bilang masih banyak temennya yang homeless, Pak. Saya pun homeless setelah keluar penjara. Saya masih homeless ya, tolong. Dan itu ya teman-teman yang mungkin yang bisa kita angkat dari episode kali ini tentang pocong adalah bahwa walaupun mereka sering disalahgunakan untuk misalnya kayak tadi santet segala macam, tapi tidak semua seperti itu. Oke. Dan yang penting adalah kalau kita ketemu pocong jangan takut ya, karena itu akan memakan energi kita. Jadi itu malah jadi kelihatan tampak gede. Dan satu hal lagi sebelum mungkin di penghujung untuk obrolan ini, saya juga pengen meluruskan ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang cukup monoton kayak gitu yang bertanya sama saya, Mas, kalau di luar negeri itu ada pocong nggak sih sebenarnya? Kayak gitu. Ada nggak? Sebenarnya ada, tapi bentuknya, wujudnya nggak seperti yang ada di sini, kayak gitu. Mungkin nanti Mas Reno bisa tambahkan ada gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Ini kalau misalnya di luar negeri istilahnya namanya bugos. Bugos. BOO ghost, hantu. Jadi memang bentuknya itu kayak spray putih yang melayang. Kayak gitu. Karena di luar negeri sana orang kalau meninggal itu bukan dikafani tapi kemudian dispray. Ditutup kain putih, Pak, kayak gitu. Nek dispray kuwi jenenge spring bed. Atau kalau dispray disinfektan. Itu kalau kita lihat lebih teliti di sana bugos itu dengan yang warna putih itu ada tulisan My Love gak? Spray My Love. Itu tuh malah emoji, Pak, kayak gitu tuh. Oh, bedanya di situ ya? Iya, bedanya di situ. Jadi sebenarnya mereka pasti akan menyerupai atau mewujud seperti sosok-sosok yang lekat sama kematian, lekat sama orang meninggal. Oke. Berarti seperti itu ya, sudah kayaknya udah cukup lengkap banget kita ngebahas dari sisi apa pocong ini, maksudnya yang ini yang tidak banyak dibahas di channel-channel lain atau konten-konten lain, makanya lu nonton di Semedi. Kita akan mengangkat untold story benar-benar mendalam dan di mana Anda bisa menemukan ada pertanyaan langsung ke pocongnya. Seneng nggak dijadiin film? Iya, kayak gitu tuh. Tadi sebenarnya saya mengharapkan Mas Reno itu tanya bagaimana pendapat Anda ketika nama Anda digunakan sebagai pocong mandi goyang pinggul. Kan yes or no question, Pak. Yes or no question. Saya kan bisa bantu jawab, saya bisa terjemahkan. Iya gitu. Juga ya. Next time. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Kalau lo senang silakan like, comment, subscribe, share sebanyak-banyak. Kalau lo punya pertanyaan seputar dunia mistis,
seputar hal goib, pengalaman lu ataupun pengen kita bahas apa, silakan komen di bawah atau bisa DM di IG gue di @renovenadi atau di Mas Yus juga di @diarymataindigo09. Atau kalau misalnya Anda punya peliharaan-peliharaan mistis, silahkan dikirimkan ke Mas Reno saja. Jangan. Tolong transfer uang aja ke saya ya, tolong. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi ya. Dadah. Ya.